Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Eki Firdaus. Terima kasih Ustadz, saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ustadz Eki yang kedua kali ya Ustadz. Di kami di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman jamaah Zomiyah Ngadem Hati yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadirannya pagi ini di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di dalam Jom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak, Ibu, teman-teman semua jamaah Jomiyah Ngadem Hati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo dibuka Al-Qur'annya, nggih. Kita baca surat ke-31, surat Luqman. Nanti kita baca ayat 1 sampai ke 18. 1 sampai ke 18. Monggo dibuka Al-Qur'annya, saya tunggu. Surat Luqman, surat ke-31, ayat 1 sampai ke 18. Ya. Sudah, monggo mic-nya boleh dibuka, mic-nya boleh dibuka biar kita ngaji bareng bersama-sama. Sudah? Sekali lagi surat Luqman, surat ke-31 dibaca mulai ayat 1 sampai ke 18. Bisa kita mulai, nggih? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayatil kitabil hakim wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa bil akhirati hum yuqinun. والناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى آياتنا بينات مستكبرا كأن لم يسمعها كأنه بأذنيه وقرا وبشر بعذاب أليم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ولقد سبقت بغير عمد ترونها رواسي أن تمد بكم وأنزلنا من السماء العزيز الحكيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان حكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه كفر وإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما واتبع سبيل من أناب إلي فإلي مرجعكم فإني كنتم تعلمون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ثم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يصابك إن ذلك من عزم الأمور لا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إلي المصير وإن جاهداك على ما ليس لك به علم فليستبدلن في الدنيا معروفا سبيل من أناب إليه ثم إلى تعملون يا أقيموا الصلاة وأمروا بالمعروف في السماوات والأرض في الأرض إن الله على إن ذلك من عزيز الأمور ولا تسعر الناس ولا تمشي في الأرض مرة ولا لا يحب كل مؤمن فخور صدق الله العظيم واقصد في مشيك ورفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu jamaah Adem Hati. Ada yang istimewa dari surat Al-Luqman ini yaitu yang di ayat 18 panjenengan buka yang artinya adalah janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Nuwun nggih. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya monggo Ustadz Eki Firdaus, waktu kami persilakan Ustadz. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ustadz Dudi Setyo, yang kami hormati pula seluruh jamaah Ngadem Ke Ati, alumni Padmanaba, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di pengajian Ba'da Subuh pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Bung. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua. Amin amin. Kami doakan pada Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Maka insya Allah ini adalah kajian yang penuh berkah, penuh pahala, penuh dengan amal soleh. Dan kami doakan pada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pahala yang terus mengalir untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah bahagia sekali Bapak Ustadz Dudi Setyo bisa berjumpa kembali dengan pengajian Ngadem Ke Ati. Ini pengajian yang sangat spesial, yang sangat membekas di hati saya karena luar biasa. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang hebat. Sebenarnya saya banyak belajar dari Pak Ustadz Dudi dan seluruh jamaah di sini. Saya harus banyak belajar, alhamdulillah. Dan ini saya perdana mengisi pengajian setelah jadi suami siaga. Karena kemarin alhamdulillah tanggal 5 Agustus Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia anak ke-6. Alhamdulillah anak ke-6 lahir dengan sehat, dengan selamat jam 9:07 waktu itu, alhamdulillah. Dan yang dinanti-nantikan tiba karena alhamdulillah Allah karuniakan anak perempuan. Alhamdulillah. Selama ini saya dikarunia anak laki-laki 5, ini dapat 1 perempuan ya, alhamdulillah. Jadi semoga mohon doanya agar kami bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya dan menjadi wanita yang salehah. Allahumma amin. Amin. Terus sangat alhamdulillah. Dan ini pengajian perdana karena saya bilang sama istri saya kosongkan jadwal H-1 pekan sebelum lahiran dan H+3 pekan setelah lahiran, ya saya bilang begitu. Karena memang melahirkan di masa pandemi itu memang luar biasa perjuangannya. Sebelum kita lahiran kita harus antigen dan juga di PCR swab ya, baik istri maupun suami. Alhamdulillah semuanya negatif dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Baik jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, materi pada kesempatan kali ini adalah bergandengan ke surga. Bergandengan ke surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin.
Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, visi misi keluarga kita. Nanti tolong sampaikan istrinya, sampaikan suaminya, sampaikan anak cucunya. Visi misi keluarga kita itu tidak hanya di dunia. Tetapi yang paling penting adalah kelak bersama-sama bergandengan ke surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Jannati yang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang seluas langit dan bumi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi itu lebih lama dari jutaan tahun, lebih lama dari miliaran tahun, lebih lama dari triliunan tahun. Subhanallah. Nah, itu harapan kita semua. Jamaah ngadem ke hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini bedah buku saya karena saya alhamdulillah ini buku kedua saya, Bergandengan ke Surga, Seindah Rumah Tangga Rasulullah. Dulu saya dipesankan oleh guru saya, ustadz saya, mungkin jenengan kenal, Ustadz Profesor Dr. Muhammad MAG. Beliau sudah menulis lebih dari 100 buku. Beliau pesan, Mas Ustadz, nanti antum setiap kali mengisi pengajian tolong ditulis. Intisarinya ditulis, dibukukan. Kenapa? Karena buku ini akan menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir. Allahumma amin. Sebagaimana Imam Nawawi, usianya 44 tahun, beliau wafat usia 44 tahun, beliau bisa menulis 40 kitab. Ya, yang paling terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Azkar, kumpulan doa dan zikir. Itu 40 kitab sama, padahal satu kitabnya segini ya, tebelnya, Masya Allah. Dulu belum ada komputer, belum ada Google, nggak bisa copy paste, semuanya ada di otak itu, Masya Allah. Betapa cerdasnya ulama terdahulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani usianya 78 tahun, wafat usia 78 tahun, beliau berhasil menulis 189 kitab. Allahu Akbar, yang paling terkenal adalah kitab Bulughul Maram, ya, dan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Itu dalam waktu 78 tahun bisa menulis 189 kitab, ya. Syarah Sahih Bukhari, kitab Sahih, kitab hadis Sahih Bukhari disyarah, dijelaskan dengan rinci. Itu baru salah satu kitabnya, Masya Allah. Jadi itu jamaah, mumpung kita masih hidup, ya, perbanyak amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Semoga Allah memberkahi kita semua. Nah, bergandengan ke surga. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Caranya sebagaimana doa kita yang kita panjatkan setiap saat, setiap waktu. Doa dari Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Furqan ayat 74. Yaitu Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun jamaah? Penyejuk mata dan hati. Ya. Napa Pak Bu? Penyejuk mata dan hati. Nah, ini karena masih pagi saya mau tanya. Pak, halo Pak. Bapak hadir? Ya. Hadir. Saya mau tanya. Ya, hadir, ya, alhamdulillah. Bapak kalau lihat anak, lihat cucu, sejuk napa sejuk? Sejuk. Senang. Alhamdulillah. Berarti anaknya sudah jadi qurrata a'yun, nggih, alhamdulillah. Amin. Pak. Amin, nggih. Pak, jenengan kalau lihat istri sejuk napa sejuk? Sejuk. Sejuk. Bojone ning sampinge soalnya. Jauh, Pak. Jauh di Jakarta, Pak. Oh, jauh. Rumen. Masya Allah. LDR ya, Pak ya. Masya Allah. Sejuk ya, alhamdulillah. Berarti istrinya sendiri qurrata a'yun. Allahumma amin. Sekarang tanya ibu-ibu, Bu. Bu. Bu, halo? Ya, halo, Pak. Ibu kalau lihat anak cucu sejuk napa sejuk? Alhamdulillah sejuk, Pak. Sejuk. Jadi dia jadi qurrata a'yun nggih anak cucunya. Bu. Kalau lihat suami sejuk napa sejuk, Bu? Kok meneng wae iki? Gantung dompet katanya, Pak Ustaz. Kemarin saya ngisi pengajian sebelum pandemi yang lucu. Tergantung tanggalnya Pak Ustadz itu.
Kalau tanggal 1 seduh Pak Ustadz. Tanggal tua wah jan senep gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Allahumma amin lah. Caranya bagaimana mewujudkan doa ini? Caranya bagaimana? Ini penting jamaah. Yang pertama, bagaimana membina hubungan antara suami dan istri. Yang kedua, bagaimana membina hubungan antara orang tua dengan anak. Yang pertama, bagaimana membina hubungan apa? Suami dengan istri. Yang kedua, membina hubungan antara apa? Orang tua dengan anak. Nah, yang pertama adalah membina hubungan suami dan istri. Rumusnya ini rumus ya. Ini kalau ini kita bisa sampaikan, kita bisa amalkan, insya Allah keluarga akan harmonis, bahagia terus sampai ke surga. Allahumma amin ya. Apa rumusnya? Masing-masing suami dan istri faham hak dan kewajibannya. Ulangi ya, masing-masing suami dan istri faham hak dan kewajibannya. Oke. Ini kalau kita amalkan selesai dah, alhamdulillah. Tapi tidak semudah itu jamaah, tidak semudah itu. Karena ketika kita mau mengamalkan hal ini luar biasa usianya ya. Masing-masing suami dan istri faham hak dan kewajibannya. Saya mulai dari bapak-bapak dulu suami Pak, bapak-bapak yang hadir di sini. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin artinya apa? 4 hal. Nih, jenengan kalau bisa, ini amanah dari Allah nih 4 ini. Kalau jenengan sudah tunaikan 4 hal ini, insya Allah jenengan sebagai kepala keluarga ya lulus dari ujian yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Karena Allah akan bertanya hal ini. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan bertanya apa-apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Termasuk tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga. 4 hal ini penting sekali Yang pertama melindungi. Kenapa Pak? Melindungi. Yang kedua mengayomi. Kenapa Pak? Mengayomi. Yang ketiga menafkahi. Menafkahi. Yang keempat mendidik. Apa Pak Ustadz keempat? Mendidik. Hilang ya? Hilang. Bahasa yang mudah dipahami. Melindungi. Yang keempat tadi apa? Diulangi Pak Ustadz. Ya, oke siap. Yang pertama melindungi, kedua mengayomi, ketiga menafkahi, keempat mendidik. Nah, mendidik ya Pak mendidik. Mendidik. Nah, itu fungsi laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, pemimpin rumah tangga. 4 hal ini ya. Yang pertama tadi apa Pak? Melindungi. Melindungi itu apa? Secara fisik. Melindungi secara fisik. Maksudnya apa Pak Ustadz? Seorang suami, seorang ayah diamanai oleh Allah agar senantiasa melindungi. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, kita sebagai suami, sebagai ayah, sampaikanlah firman Allah surah Al-Ahzab ayat 59, surah An-Nur ayat 21 tentang apa? Kewajiban wanita untuk memakai jilbab. Itu melindungi secara fisik. Sampaikanlah tentang kewajiban wanita memakai jilbab. Karena jilbab itu adalah mahkota wanita. Wanita muslimah adalah sebagai perhiasan. Caranya bagaimana? Memakai jilbab yang baik, jilbab yang syar'i. Nah, ini sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak perempuan yang sudah beranjak balik, sampaikan, nak, ya, kamu sudah balik. Apa itu balik Bu, Pak? Pahala dan dosanya sudah dihitung. Wah, bayangkan. Kamu pahalanya sudah dihisap, dosanya sudah dihisap. Ya, jadi kalau keluar rumah, tolong memakai jilbab. Syukur-syukur jilbabnya yang syar'i, tidak menampakkan lekukan tubuh. Nah, itu disampaikan jemaah. Ini tugasnya suami mengingatkan terus. Ya.
Kemudian melindungi secara fisik tentunya laki-laki kita sebagai penjaga keluarga, kita menjaga rumah dari gangguan orang lain dan juga dari gangguan setan. Maka setiap sebelum tidur Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita untuk membaca apa saja. Sebelum tidur apa yang dibaca jamaah? 3 surah. Rikul, laras rikul, okay? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa Ayat kok ini kursi dibaca juga, Pak Ustadz. Ayat kursi, betul, ayat kursi. Terus berzikir. Kenapa ini dibaca? Karena ini kalau kita baca, Allah akan melindungi kita, melindungi rumah kita dari segala mara bahaya. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, coba kita baca surah Al-Falaq beserta artinya. Bapak, Ibu, mari kita baca Al-Falaq, saya nanti mengartikan. Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Rabbil falaq. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh. Ya. Lanjutkan Pak. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, jadi kalau kita baca doa ini sepanjang malam Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Baik itu kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang, kejahatan virus, bakteri, semua yang Allah ciptakan. Karena alam semesta ini kan bertasbih pada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Maka kita mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Biasanya kejahatan itu siang atau malam, Pak? Malam. Gitu, ya. Maka kita berlindung pada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul. Ya, jadi kalau kita baca doa ini, Al-Falaq, baca surah ini di malam hari, Allah akan melindungi kita dari segala jenis sihir, ya, segala jenis santet, segala jenis kejahatan setan, kejahatan sihir, tukang sihir. Ngaten nggih. Buhul itu apa Pak Ustadz? Perantaraan sihir. Ya, jadi ini penting, maka kita berlindung pada Allah dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul. Ngaten nggih. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan apa? Kedengkian dan kejahatan. Dengki apabila dia telah dengki. Hasad itu dengki. Apa beda iri dengan dengki? Apa bedanya, Pak? Ya, kalau iri cuma di hati, ya itu namanya iri. Contohnya, tonggone tuku Pajero, awake adewe panas jobon jero. Nah, itu iri. Cuma dalam hati. Tonggone tuku Alphard, kita malah naik tekanan darah gitu. Itu namanya iri. Tapi kalau dengki ada keinginan untuk menghancurkan seseorang, ya, baik secara lisan dengan fitnah, namimah, adu domba, maupun secara fisik. Nah, sebaik-baiknya orang pasti ada yang dengki, Pak. Kita sudah baik sama orang, kita di pekerjaan sudah baik, pasti ada yang dengki. Maka kita mohon pada Allah, ya, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia telah dengki. Nah, sebagaimana dulu Qabil, anaknya Nabi Adam, ya, karena kedengkiannya, hasadnya terhadap Habil, dia sampai-sampai membunuh Habil. Jadi itu memang dahsyat sekali. Penyakit hati dengki ini semoga kita terhindar darinya. Jadi melindungi itu ya Pak ya. Ini fungsi pertama. Yang kedua, mengayomi. Suami itu nanti yang ditanyakan Allah, mengayomi. Apakah sudah mengayomi istri atau belum? Apa beda melindungi dengan mengayomi, Pak Ustadz? Kalau melindungi tadi lebih ke arah fisik, mengayomi lebih ke arah hati. Ya, ke arah apa, Pak? Hati. Ya, tadi kan melindungi secara fisik. Ya, mengayomi ke arah hati. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Gini,
sebenarnya rumusnya gini Pak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya. Jika engkau tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau terlalu keras, maka ia akan patah. Tapi jika engkau diamkan saja, maka ia akan bengkok. Ini penuh filosofi ini sabda Rasulullah SAW. Jadi mendidik istri atau mendidik anak perempuan itu jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti apa? Patah. Jadi mohon maaf kalau kita menegur istri dengan bahasa yang kasar, nun sewu ngapunten misuh-misuh, kira-kira ibu-ibu tersinggung atau tersinggung? Tersinggung, malah jadi sakit hati, gitu ya, patah. Ya. Tapi kalau engkau diamkan, istri kita diamkan, istri terserah mau pulang atau nggak pulang terserah, wah biar gitu ya, akan bengkok gitu ya. Jadi artinya mendidiknya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Nih Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita Pak, mulai dari masuk rumah itu sudah mengesankan untuk istrinya. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik. Ini rumus Pak, rumus ya. Jadi kalau jangan mau disayangi istri, dipijeti, gitu, itu mudah ya. Panggilah dengan panggilan yang terbaik ya. Dulu Nabi Muhammad SAW salah satu istrinya namanya Aisyah. Aisyah itu wajahnya putih, pipinya kemerah-merahan. Maka Nabi Muhammad SAW menyapanya dengan sebutan apa? Ya Humaira. Ya Humaira. Wahai yang wajahnya putih, pipinya kemerah-merahan. Romantis atau romantis jamaah? Romantis. Ini tolong jamaah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu menikahnya kan kira-kira 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, nggih napa nggih? Nah, ketika pengantin baru, jenengan manggil istri atau manggil suami napa Pak Bu? Istriku, pujaan hatiku. Sayang. Sayang, bidadariku, sayangku. Itu sunnah Rasul, Pak. Itu sunnah Rasul ya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ya. Istri kita sudah tidak semudah dulu, ya podo adewe ya tidak semudah dulu, Pak. Podo. Tadi ada yang suka naik gunung, sekarang kalau naik gunung lagi kira-kira kuat nggak, Pak ya? Ya, mohon maaf. Ya, naik gunung lagi kira-kira kuat tidak? Masya Allah. Nah, istri kita tidak semudah dulu, ya. Istri kita sudah mengalami pertambahan volume dan luas, apa itu, Pak? Orang enak aku ngomong tambah lemu. Mohon maaf, saya sering dengar itu di mall, di swalayan, di pasar, di tempat wisata. Suami itu manggil istrinya kok yang ngundang pitik itu, Pak. Nun sewu. Itu tuh lebih parah meneh ngundangnya ra penak itu. Kalau istriku sayangku kan enak didengerin tuh. Ini ngundangnya Rene dut gitu. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau jenengan dipanggil dadut kira-kira tersinggung atau tersinggung? Tersinggung ya. Jadi itu ya Pak ya. Ya, jenengan sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tolong panggil istri dengan panggilan yang terbaik. Nah, nanti pulang ke rumah, ini kalau yang lagi LDR ya, pulang ke rumah, tok, Assalamualaikum, sayang. Wah, istrinya kaget itu. Kok tumben ngundang aku sayang gitu, nopo gitu. Tolong ya Pak ya, ini romantis ini bagian dari ajaran Islam dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengayomi itu lebih ke arah hati. Ya, kita lemah lembut terhadap istri, baik terhadap anak perempuan kita dan hati yang lembut. Insya Allah ya, istri akan paham dan akan bisa mengikuti apa yang kita laksanakan. Ngaten nggih. Ya, jadi keteladanan itu penting, mengayomi keteladanan. Yang ketiga adalah menafkahi. Apa Pak Bu? Menafkahi. Suami itu memang tugasnya, tanggung jawabnya adalah menafkahi. Adapun besar kecilnya itu semua sudah diatur oleh Allah. Ngaten nggih. Saya kasih contoh. Bu, kalau misalkan suami memberikan hadiah untuk jenengan, istriku ini hasil kerjaku selama 1 bulan, biasanya awal bulan begitu nggih. Mau rezeki dari Allah, sebagian rezeki dari Allah, mohon diterima. Nah, kira-kira Ibu jawab apa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas.
Di sini solehah semua nggih, Bu nggih. Alhamdulillah pengajian ngadem ati memang solehah semua. Jawabannya alhamdulillah. Alhamdulillah matur nuwun sayang. Wah, kan enak gitu ya. Tapi kalau jawabannya nggak enak itu, istriku ini hasil kerjaku selama 1 bulan, rezeki dari Allah mohon diterima. Jawabannya apa? Wah, kok sakmene Pak? Ngerti apa? Saya ki SPP anak sakmene Pak. Iki lho Pak, listrik kurang bayar, IndiHome tagihane sakmene Pak, iki mudah. Kira-kira mumet. Akhirnya suaminya mumet, dut, stres, akhirnya stroke ya. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati jamaah, nggih. Istri yang solehah adalah istri yang bersyukur atas segala yang diberikan Allah melalui suami. Jadi berapapun itu, alhamdulillah, terima kasih. Kira-kira Bapak-bapak kalau memberikan sebagian rezeki dari Allah untuk kepada istri, kemudian dijawab alhamdulillah, terima kasih, Mas. Jawabannya senang atau senang, Pak? Bahagia atau bahagia, Pak? Bahagia. Semangat atau tambah semangat, Pak? Tambah semangat itu. Jadi ini penting sekali dan kita mencontoh Khadijah ketika menerima berapapun pemberian dari Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Baik, kemudian yang keempat adalah mendidik. Apa Pak Bu? Mendidik. Nah, kewajiban dari suami adalah mendidik anak dan istri dengan apa? Dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita tidak hanya bertemu di dunia. Tolong sampaikan nanti sama anak istrinya Pak Bu, mohon maaf. Kita tidak hanya berjumpa di dunia. Aku pengen kita nanti ketemu lagi di surganya Allah. Allahumma amin. Maka harus ada waktu khusus jamaah. Family time yang berkualitas. Ya, mohon maaf, zaman sekarang tuh aneh sekali Pak Bu. Satu ruangan, satu rumah, suaminya pegang HP, istrinya pegang gadget, anaknya pegang laptop. Ya Allah, nggak ngobrol itu. Dunianya sudah berubah ya Allah. Nah, maka harus ada waktu khusus, family time, khusus untuk belajar Al-Quran bareng-bareng. Nah, ayo anakku, istriku, kita ngaji bareng-bareng. Nah, itu sangat indah sekali. Tolong disempatkan, karena waktu itu cepat sekali berlalu, tidak terasa usia kita sudah segini. Ujuk-ujuk anak sudah besar, ujuk-ujuk kita sudah tua, semakin badan kita semakin lemah dan seterusnya. Maka jangan ditunda-tunda jamaah. Ayo, ada waktu khusus untuk mendidik anak dan istri. Bareng-bareng ngaji. Ya, bareng-bareng ngaji Al-Quran. Ayo bareng-bareng nak. Nah, itu sangat membahagiakan. Nah, itu cara menjaga agar keluarga kita senantiasa diterangi Allah dengan cahaya Al-Quran. Allahumma amin. Karena rumah yang tidak dimasuki setan adalah rumah di mana dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Tadi Pak Ustadz Dudi sudah mengawali dengan membaca surah Luqman, surah yang sangat indah. Maka insya Allah majelis ini akan senantiasa dijaga oleh Allah. Rumah kita juga akan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Itu Bapak-bapak 4 ini ya Pak ya. Tolong dipegang ini 4. Bismillah. Jenengan bisa melalui 4 ini insya Allah sukses jenengan. Ya. Adapun hasilnya serahkan pada Allah. Kalau misalnya sudah diamalkan 4 hal ini, tiba-tiba, saya mohon maaf, jangan sampai terjadi, na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba ada anak yang durhaka, sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, Kan'an, itu bukan salah jenengan. Yang penting sudah disampaikan ini 4 hal ini, itu ya, 4 hal ini. Kemudian sekarang istri, Bu, halo. Ya. Bapak sudah, sekarang ibu, nah ini penting jamaah. Tadi kan masing-masing suami dan istri paham hak dan kewajibannya. Saya mau tanya ibu-ibu, syarat masuk surganya laki-laki dengan perempuan banyak mana? Dan saya Bu, monggo jawab. Syarat masuk banyak perempuan. Oh, banyak perempuan. Banyak laki-laki. Banyak perempuan. Paling susah laki-laki, paling susah laki-laki. Oh iya, hisabnya lebih berat dari perempuan. Oke, siap. Kata bapak banyak laki-laki, kata ibu-ibu banyak perempuan gitu ya. Baik, gini Pak Bu. Kalau syarat masuk surganya itu banyak laki-laki. Ya. Lah kok bisa lah? Tadi itu 4 hal harus dilaksanakan. Melindungi, mengayomi, nafkahi, mendidik. Apalagi laki-laki disuruh berdakwah. Ya, ini kalau saya tidak ingat tanggung jawab saya kepada Allah, berdakwah,
Saya lebih baik ngeloni anak-anak jam segini misalkan gitu ya. Kemudian disuruh apa lagi? Laki-laki diamanai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu laki-laki, Bu, bukan perempuan ya. Lebih ke arah laki-laki. Laki-laki dia minta apa? Sholat berjamaah di masjid. Itu laki-laki. Kemudian laki-laki disuruh apa lagi? Disuruh untuk mengurusi masyarakat. Itu laki-laki juga. Banyak tugasnya, Pak. Masya Allah. Disuruh apa lagi? Jihad fisabilillah. Itu juga laki-laki. Wah, berat, banyak sekali tugasnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu-ibu, ya, mohon maaf, itu kan syaratnya lebih banyak laki-laki. Tapi mohon maaf, di neraka itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Itu Pernah dia baca saya hadisnya gitu. berbuat karena memang banyak perempuan. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan Nabi Muhammad SAW menyatakan di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tapi insya Allah bukan perempuan di sini ya. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini, termasuk anak-anak bapak, anak-anak perempuan bapak, insya Allah semuanya ahli surga. Allahumma amin. Tapi memang betul banyak perempuan, Bu, di neraka. Kok bisa? Dulu sahabat Rasul juga heran. Heran, Bu, ketika dengar hadis ini, hadis Sahih riwayat Bukhari, sahabat Rasul juga heran. Padahal kan yang nyiapkan anak mau sekolah siapa, Bu? Perempuan, okay. Yang nyiapkan sarapan siapa, Bu? Perempuan. Yang nyiapkan, yang ikut pengajian dulu sebelum pandemi lebih banyak jamaahnya bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu gitu. Kok bisa gitu, heran. Nah, maka Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya terpisah, saya gabungkan. Ada 5 syarat perempuan masuk surga ini, Bu. Nih syarat baik-baik ya. Ini kan kalau udah ngamalkan 5 ini insya Allah masuk surga dari pintu mana saja. Oke. Hadisnya Sahih. 5 syarat perempuan masuk surga. Oke. Cuma 5 saja. Kalau laki-laki tadi banyak sekali loh. Oke. Ini 5 saja. Tapi saya angel lagi limo. Yang pertama adalah taat pada Allah dan Rasul. Apa Pak Bu? Taat pada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Jadi artinya apa? Apapun yang difirmankan Allah dan disabdakan Nabi Muhammad SAW, kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Siap laksanakan sami'na wa ata'na. Itu rumusnya nggih Bu nggih. Allah perintah salat, salat. Allah perintah puasa, puasa. Allah perintah sedekah, sedekah. Allah perintah menutup aurat, menutup aurat. Itu aja rumus kita. Jadi makanya kita sebut hamba Allah itu gitu karena cuma manut aja. Manut. Allah perintah apa? Siap laksanakan. Kata nggih. Gitu ya, taat pada Allah dan Rasul. Yang kedua, Bu, yang kedua adalah taat pada suami. Napa, Bu? Kira to alon iki nek koyo ngene. Taat pada suami. Taat pada suami. Nah, ini bapaknya senang banget itu. Yes itu. Bu, rungokko iki, rungokke. Ya itu betul memang syarat masuk surganya perempuan taat pada suami. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih, andaikan seseorang boleh, andaikan seseorang boleh sujud pada orang lain, maka aku akan memerintahkan istri sujud pada suami. Itu andaikan. Artinya apa? Taat pada suami itu sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat tidak Pak Bu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu ketika ijab kabul, Bapak pasti ndredeg gitu pas ijab kabul. Ya betul ndredeg karena ijab kabul adalah pelimpahan tugas, wewenang, hak, kewajiban, tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami. Nah, bayangkan, itu kan tanggung jawabnya besar sekali. Maka Ibu kalau mau masuk surga dari pintu mana saja, taat pada suami. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa seorang istri wafat, kemudian suaminya ridho padanya, maka bagi yang muslim ya, ridho padanya, maka masuklah pintu surga dari pintu mana saja. Alhamdulillah. Nanti ibu setelah pengajian ini tanya sama suaminya, Mas, suamiku ridho ora karo aku. Ini kok jadi tunjuk-tunjuk wedi kok bojone. Ridho ora Mas, ridho ora gitu ya.
Kalau sudah ridho suaminya dari hati yang paling dalam, tidak ada yang mengganjal selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun menikah, maka masuk surga dari pintu mana saja. Itu Bu nggih. Jadi pintu surganya dekat Bu dengan suami itu udah. Suami ya, pintu surganya dekat. Nggih, ngaten nggih. Yang ketiga, salat 5 waktu. Napa Bu? Salat 5 waktu. Ini mohon maaf jamaah, dulu saya baca hadis ini tuh kok gampang banget ya? Ya jelas lah, masa orang Islam tidak sholat misalnya gitu ya. Tapi ternyata khusus bagi perempuan itu ada tamu bulanan. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Nah, makanya penting sekali sholat tepat waktu ya. Bagi laki-laki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika mendengar adzan berkumandang, bagi laki-laki bergegas segera diutamakan berjamaah di masjid. Dan itu laki-laki. Tapi bagi perempuan lebih utama di rumah atau lebih utama di masjid, Bu? Di rumah. Di rumah. Di rumah saya mau tanya, Bu, yang paling utama di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di bilik atau kamar? Lebih utama di mana? Kamar. Di kamar. Kalau jangan punya musola pribadi di rumah itu nyaman. Tapi atau kalau tidak di kamar, paling utama di situ. Ya. Nah, apalagi ini lagi pandemi, hadisnya sangat bermanfaat ini. Ibu tidak usah bersusah-susah ke masjid karena memang lebih baik seorang perempuan di rumah. Tapi ingat, kadang-kadang perempuan tuh banyak waktu tanggung. Ya, terutama yang paling sulit tepat waktu sholat apa, Bu? Paling sulit tepat waktu apa? Asar, nggih. Asar ya. Asar itu seringkali banyak yang nunda-nunda karena tanggung ya. Itu waktu tanggung, adanya jam 3 sore, diundur jadi jam, sholatnya diundur jadi jam 5. Jam 5, astagfirullah. Ngoyak sepur itu, Ustaz. Ngoyak sepur. Jam 5, ya Allah. Nah, ini pertanyaannya. Wanita kan punya tamu bulanan. Ya, misalkan jam 3 adanya diundur jadi jam 5. Tiba-tiba jam 4 dapat. Dapat apa ini ya? Dapat tamu bulanan itu. Pertanyaannya, seorang wanita tersebut kehilangan satu waktu sholat atau kehilangan satu waktu sholat? Kehilangan satu waktu sholat. Ya, karena jam 4 sudah masuk asar, dapat belum sholat. Nah itu, kehilangan satu waktu sholat. Nun sewu, mohon maaf, ngapunten, itu dosa atau dosa? Dosa. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Astagfirullahaladzim. Maka ini syarat masuk surga bagi perempuan, sholat 5 waktu. Yang tepat waktu betul-betul. Pak Ustadz, saya punya cucu kecil, suka kemana kemari ketika sholat. Digendong, boleh. Nabi Muhammad SAW dulu punya cucu, Hasan dan Husain, diajak ke masjid. Cucunya sambil digendong Rasulullah SAW. Ketika sujud Nabi Muhammad SAW, cucunya naikin seperti naik kuda-kudaan. Nah, itulah. Ya, nggak apa-apa, boleh, sah. Itu ngimami di Masjid Nabawi loh jamaah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak salatnya misalnya di rumah, itu boleh sambil gendong. Ya, ngaten nggih. Jadi itu tidak ada alasan untuk menunda sholat. Ya, janganlah kita menunda sholat karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau lagi istri lagi sholat, tiba-tiba mens gimana tuh Pak Ustadz? Oh, ketika itu sholatnya jam berapa? Sholatnya jam berapa dulu? Ketika sholatnya sholat asar. On time, misalkan on time ya Pak ya. On time, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat. Tiba-tiba mens, itu tidak berdosa. Karena sudah berusaha sholat tepat waktu. Tapi kalau tadi saya bilang sholatnya telat itu loh Pak. Sengaja mundur-mundur, tiba-tiba jam 4 sore dapat, nah itulah yang berdosa. Maka suami itu saling mengingatkan, sudah sholat belum? Misalkan LDR ya di WA, atau video call. Nah, video call sekarang enak banget ya. Ada video call, sudah sholat belum? Paling penting itu, mengingatkan itu. Karena tanggung jawab kita kan tadi sebagai suami mengingatkan. Karena kadang-kadang istri itu sibuk juga, lupa, kadang
kelewat waktunya bisa jadi, karena wanita itu kalau didiamkan ya bengkok itu betul. Jadi saling mengingatkan saja, mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Dengan bahasa yang enak, tentunya dengan bahasa suami istri yang romantis, yang baik. Ngaten nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi penjelasannya itu nggih. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan, syarat masuk surga perempuan. Jadi sholat sudah dipahami, puasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita sudah bisa melaksanakan semuanya. Yang kelima, nah ini paling sulit bagi perempuan, bisa menjaga di antara kedua rahangnya dan mohon maaf di antara kedua pahanya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, bisa menjaga di antara kedua rahangnya, yaitu mohon maaf apa? Mulut, dan bisa menjaga di antara kedua pahanya. Mohon maaf apa? Kemaluan. Nah, ini paling berat bagi ibu-ibu, terutama yang di antara kedua rahangnya itu. Bu, halo. Mohon maaf, dosa yang paling sulit bagi perempuan itu apa, Bu? Apa? Rumpi. Ghibah ya angel banget ya, ngerasani itu nikmat tenan itu. Iya ya Allah. Itu apa aja bisa jadi bahan rasanan nih, termasuk pengajian ini. Ini Ustadz Eki Firdaus jenggote dawa, nganggo sorban, apa itu aliran apa gitu. Macam-macam. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Nah, tolong dijaga betul. Kalau kita mau ghibah, ingat, ghibah itu dosanya seperti apa? Memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat bangkai tikus saja jijik, lihat bangkai kucing aja gilani. Nah, apalagi kok melihat bangkai manusia dan makan itu, na'udzubillahi min dzalik. Jadi sangat ngeri sekali. Jadi tolong di stop ya, kalau sudah mau ghibah stop. Namimah, adu domba, ini lebih parah lagi. Orang yang suka mengadu domba. Jadi kalau ada perselisihan di antara kita, innamal mu'minuna ikhwah, maksudnya setiap mukmin adalah bersaudara. Misalkan terjadi perselisihan, jangan jadi kompor. Oh, jadi kompor itu loh, sakjane kayak aku ora setuju kayak wong atos. Nah, terus dijine aku yo kowe elek. Wah, itu kompor, Pak. Namimah itu Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah kuburan, lalu bersama sahabat, lalu beliau bersabda, penghuni kubur ini sedang disiksa. Oh, kok ngeri? Mohon maaf ya Rasulullah, itu orang kafir atau orang musyrik? Nah, bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Loh, kok bisa? Tapi orang yang mengaku muslim tapi melakukan dosa yang kalian anggap ringan. Dosa yang kalian anggap ringan, gitu ya. Yang pertama, penghuni kubur pertama tidak bersuci dengan benar ketika buang air. Itu diazab, itu dikubur itu. Na'udzubillah min dzalik. Kan dianggap ringan itu. Terutama, mohon maaf, seringkali kita lihat di desa-desa, biasanya bawa bapak itu ya, kucing sembarangan yang ngendi itu. Itu dianggap ringan insya Allah. Yang kedua, mohon maaf, ya penghuni kubur itu disiksa karena melakukan namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Jadi hati-hati jamaah. Kalau ada suatu permasalahan, fatabayyanu. Tanyakan langsung pada orangnya. Ini loh Pak, saya dapat berita ini benar apa tidak? Tanyakan langsung. Jangan langsung nuduh gitu. Atau langsung malah jadi adu domba. Itu bahaya. Karena bisa diazab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa-dosa lisan itu bahaya. Ya? Ghibah, namimah, kemudian menyakiti hati orang lain. Tolong dijaga betul ibu-bapak, ibu-ibu, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi ibu paling berat itu jaga lisannya. Kalau bapak-bapak paling berat menjaga apa Pak? Mata. Betul atau betul Pak? Buktinya apa? Jangan ke mall atau ke showroom mobil yang jual salesnya pakai baju apa Pak? Jangan tahu pasti. Ihram. Kenapa kok orangnya cuma segitu gitu loh pertanyaannya? Kenapa bajunya segini? Ya untuk menarik hati bapak-bapak gitu toh. Hemat baju. Hemat. Ya Allah, nah itu menjaga matanya tuh, mohon maaf. Hanya ada 2 mata yang tidak disentuh api neraka dalam hadis Sahih riwayat Tirmizi. Ini reverse to bapak-bapak. Kalau hadis tentang mulut tadi kan reverse to ibu-ibu, ini reverse to bapak-bapak. Ada 2 mata, hanya ada 2 mata yang tidak disentuh api neraka. 1, mata yang menangis karena Allah. Kita berdoa,
ketika kita di sepertiga malam terakhir, atau ketika kita membaca Al-Quran, kita ingat dosa-dosa kita sambil menangis pada Allah, mohon ampunan padanya. Itu. Karena bapak-bapak paling sulit menangis. Kalau ibu-ibu sering ya menangis itu sebagai ekspresi kalau seorang wanita. Kalau bapak-bapak itu paling sulit menangis. Maka kalau bapak-bapak bisa menangis karena Allah, itu matanya tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua, mata yang ribat fisabilillah. Ribat fisabilillah itu apa? Berjaga-jaga di perbatasan musuh dalam rangka melindungi umat Islam dari serangan musuh. Yaitu ribat fisabilillah. Hadisnya sahih riwayat Tirmizi. Nah, dan itu hanya ada 2 mata yang tidak disentuh api neraka. Maka semoga Allah menjaga mata kita, menjaga lisan kita agar kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Jadi 5 hal ini ya. Ingat tidak Bu, syarat masuk surga? 1, taat pada Allah dan Rasul. 2, taat pada apa? Suami. 3, sholat 5 waktu. 4, puasa bulan Ramadan. 5 apa? Bisa menjaga di antara, mohon maaf, kedua rahangnya dan di antara kedua pahanya. Insya Allah wanita itu akan masuk surga dari pintu mana saja, wanita muslimah tersebut. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini masuk surga dari pintu-pintu mana saja yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pak Dudi, Pak Ustadz Dudi, masih ada waktu? Masih, monggo. Masih siap. Sekarang tadi bagaimana hubungan suami dan istri? Sudah paham nggih? Calon sudah paham nggih? Tadi Bapak 4 hal: melindungi, mengayomi, menafkahi, mendidik. Itu tugas suami. Kemudian ibu-ibu tadi 5 hal yang masuk surga. Nah, sekarang bagaimana membina hubungan antara orang tua dengan anak? Membina hubungan antara apa? Orang tua dengan anak. Ngaten nggih? Nah, ini alhamdulillah saya juga nulis buku juga tentang khusus anak nih, parenting qurrata ayun, ya, agar anak menjadi penyejuk hati dengan metode parenting Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata mendidik anak itu berdasarkan usia Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW dulu juga begitu. 0 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, kemudian 15 tahun sampai pranikah. Itu mendidiknya berbeda-beda pendekatannya. Ya, pendekatannya berbeda. Saya kasih contoh gini. Dulu ketika 0 sampai 3 tahun, cucunya Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, lari-lari di masjid. Lari-lari di masjid. Ya, beliau naiki punggung Rasulullah ketika sujud, beliau digendong dan seterusnya. Itu memang begitu. 0 sampai 3 tahun itu anak-anak masih masa bermain. Maka sejak tahun 2010 saya menggalakkan hashtag ya, tagar Masjid Ramah Anak. Masjid Ramah Anak. Karena saya prihatin jamaah, mohon maaf. Kalau saya keliling-keliling ke masjid, terutama mohon maaf yang di pedesaan, bukan di Jogja saja, tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan kadang di luar Jawa, itu mohon maaf, banyak masjid yang tidak memuliakan anak-anak. Bahkan banyak masjid yang jadi tempat yang paling menakutkan bagi anak, gitu ya. Anaknya baru mau masuk itu, belum ramai loh ini, baru masuk. Langsung dia kepelan tangan gede banget. Ayo ku, ojo rame. Gitu. Itu baru mau masuk, Pak, belum ramai. Anaknya kan bingung, wah guru ngopo-ngopo kok diseneni gitu toh. Ning masjid wonge galak-galak, ogah ning masjid aku ning game center wae ngegame malah pena gitu toh. Nah, ini bahaya jamaah. Maka masjid jadikan tempat yang paling nyaman bagi anak-anak. 0 sampai 3 tahun memang begitu, main-main biasa jamaah. Lari-lari enggak apa-apa, usianya segitu. Maka jamaah, ini saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW itu ketika ada anak-anak ke masjid, apa yang beliau lakukan? Beliau menyambut, assalamualaikum anak soleh, anak soleha. Beliau mengusap kepalanya, wah didoakan semoga jadi anak soleh, pinter, cerdas, hebat gitu ya. Kemudian kalau ada rezeki dikasih hadiah. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ketika, mohon maaf, ketika kita galak sama anak-anak di masjid, itu niru sopo. Nah gitu. itu makdes itu. Saya pernah ngisi takmir di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Jogja, itu sangat membekas itu. Nek jenengan galak karo anak-anak niru sopo. Wong Nabi Muhammad SAW itu baik sama anak-anak. Dan alhamdulillah di masjid kami, Masjid Ramah Anak, di Masjid Darussalam persis depan gubuk saya, itu yang adzan dan iqomah itu anak-anak ya.
Dari anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu disuruh adzan iqomah. Bahagia sekali mereka. Masjidnya pasang wifi untuk belajar daring. Kasihan banyak warga yang untuk beli kuota aja susah. Maka masjidnya diakan wifi untuk belajar daring. Silakan warga mau anaknya belajar, mau ngirim tugas silakan. Mau Zoom, mau Google Meet, monggo. Wah, itu bahagia sekali, merasa terkenal. Nah, itu loh jamaah. Jadi masjidnya jadi solusi bagi umat, bagi orang-orang yang membutuhkan, insya Allah. Dan anak-anak bahagia di sana dan insya Allah masjidnya makmur. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima Islam yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan, jika masjid kalian sepi dari tawari yang anak-anak, maka waspadalah. Kalian pasti akan meninggalkan generasi yang lemah. Jika masjid kalian sepi dari tawari yang anak-anak, waspadalah. Kalian pasti akan meninggalkan generasi yang lemah. Nah, ini jadi concern bagi kita. Kalau masjidnya sepi dari anak-anak, itu malah waspadalah. Ya, kadang-kadang masjidnya isinya oversecond ya, manula semua. Adanya pun kasihan karena sudah sepuh, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kasihan itu udah sepuh gitu. Maka alangkah baiknya kalau yang adzan anak-anak atau remaja itu top, nanti masjidnya akan makmur. Itu ngatan nggih, 0 sampai 3 tahun itu dunia anak, 4 sampai 9 tahun itu anak sudah mulai dibebankan tugas tanggung jawab. 4 sampai 9 tahun biasanya sudah memasuki masa sekolah, maka kita sudah mulai tugas tanggung jawab. Ayo nak, sholat 5 waktu, ayo nak, ngaji, sudah paham itu. Jadi tolong dipahamkan. Dan 4 sampai 9 tahun itu masa penyerapan paling maksimal anak untuk menimba ilmu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tolong ucapkan kata-kata yang baik. Kalau jenengan mengajarkan kebiasaan yang baik pada usia 4 sampai 9 tahun, maka pahalanya untuk jenengan juga. Tapi kalau jenengan mengajarkan kebiasaan yang buruk, kata-kata yang buruk, terekam pada anak-anak mengucapkannya itu lagi, maka dosanya untuk kita juga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, buktinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu pasti ingat wejangan almarhum ayah atau almarhumah ibunda ketika kita usia 4 sampai 9 tahun. Pasti ingat, Pak. Dulu bilang apa ya? Pesannya apa? Itu ingat, Pak. Ya, guru ngaji kita bilang apa tuh ingat biasanya 4 sampai 9 tahun. Maka ini masa emas kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. 10 sampai 14 tahun adalah masa, kita lanjut, 10 sampai 14 tahun adalah masa menjelang puber, maka kita harus memposisikan anak untuk berlatih mengenali apa itu balik. Ya, balik itu apa? Ya, ini bagaimana? Dan mulai dikenalkan tentang pekerjaan dan tanggung jawab bagi yang laki-laki. Maka Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun itu sudah berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu jaraknya lebih dari 500 km. Bayangkan, anak 12 tahun loh Pak. 12 tahun sudah latihan mandiri, berdagang, ekspor-impor dari Arab Saudi, dari Mekah ke Syam. Bayangkan, oh Masya Allah. Jadi luar biasa jamaah. Bapak-bapak yang punya usaha, ibu-ibu yang jadi pengusaha, atau bapak yang guru, yang dosen, ibu-ibu, tolong dikenalkan anaknya tentang profesi pekerjaan, atau cucunya dikenalkan agar mengenali tanggung jawab. Kemudian 15 sampai tahun sampai pranikah, kita posisikan anak sebagai partner, sebagai teman. Jadi anak itu merasa nyaman curhat pada kita. Jangan sampai curhatnya di Facebook atau di TikTok atau di Instagram. Pak Dudi, masih ada waktu tentang surah Luqman? Pak Ustadz Dudi? Monggo Ustadz, monggo. Terakhir, ini membina hubungan antara orang tua dengan anak. Tadi Pak Ustadz Dudi pas sekali menyampaikan surah Luqman. Karena surah Luqman ini adalah surah yang sangat indah menggambarkan bagaimana cara kita mendidik anak. Pak Ustadz, Luqman itu siapa? Nabi atau bukan? Bukan. Beliau adalah ahli hikmah yang hidup pada masa menjelang Nabi Daud alaihissalam. Namanya Luqman Al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Nah, pesan-pesan Luqman pada anak ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Dudi untuk membaca surah nomor 1 sampai 18. Betul, itu pesannya yang sangat mulia ada di surah Luqman ayat 1 sampai 18. Nah, saya akan intisarikan 5 hal. Nanti tolong sampaikan pada anaknya
Walaupun anaknya ibu, bapak sudah usia 30 tahun atau 40 tahun atau 20 tahun, tetap sampaikan. Karena ini nasihat terbaik dari orang tua kepada anak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya yang menyampaikan siapa? Kalau masih ada, sebaiknya ayahnya. Karena pesan dari seorang ayah itu sangat melekat pada anak. Gitu ya. Ibu juga melekat tidak? Ya melekat juga. Tapi kalau ayah itu jangan melebu tenan gitu, Pak. Buktinya apa? Kita tuh masih ingat loh pesannya ayah kita dulu. Dulu saya ingat waktu merantau ke Jogja. Anakku, kamu sudah mau merantau di Jogja. Saya merantau sejak SMA nih. Saya merantau di Jogja. Kalau kamu mau jadi orang baik, banyak fasilitas jadi orang baik di Jogja. Tapi kalau mau jadi orang jelek, lebih banyak lagi fasilitas yang menjerumuskan kamu kepada kebinasaan. Nah, itu diingat baik-baik. Ingat, Bapak tidak lihat kamu, tapi Allah melihatmu. Nah, Ibu tidak melihatmu, tapi pasti Allah mengawasimu. Jadi itu. Wah, itu mak dredeg dulu saya ingat sekali, dan saya akan jaga terus pesan itu. Nah, baik. Yang pertama pesannya adalah, Luqman, jangan berbuat syirik. Apa Pak Bu? Jangan berbuat syirik. Surah Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kedzaliman yang paling besar, dosa yang paling besar adalah apa? Syirik. Ya, surah Luqman ayat 13. Jadi dosa yang paling besar, kedzaliman paling besar adalah syirik. Hati-hati jamaah, jangan sampai terjerumus pada perbuatan syirik. Kalau seseorang berbuat syirik, maka hapus semua amalnya. Surah nomor 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalanmu. Hapus semua jamaah, delete all. Hilang kabeh, harus diinstal ulang. Wala takunanna minal khasirin. Dan niscaya kamu termasuk orang yang rugi. Salat, puasa, zakat, bahkan haji bisa hangus seketika gara-gara perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu jamaah. Jadi kita mewanti-wanti anak kita agar tidak berbuat syirik. Surah Luqman ayat berapa tadi? 13. Ya. Yang kedua, berbakti pada kedua orang tua. Ya, pesan kedua adalah berbakti pada kedua orang tua. Surah Luqman ayat 14. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Hanya kepada Allah kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Jadi pesan kedua apa Pak Bu? Berbakti pada kedua orang tua. Nanti di WA anaknya nggih. Yang pertama tadi apa? Jangan berbuat syirik. Surah Luqman ayat berapa? 13. Yang kedua apa? Berbakti pada kedua orang tua. Surah Luqman ayat 14. Yang ketiga, ya, Allah mengetahui keadaan hambanya. Yang ketiga apa? Allah mengetahui keadaan hambanya. Surah Luqman ayat 16. Ini saya percepat saja karena waktunya sudah hampir habis. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Surah Luqman ayat 16. Jadi dulu saya ingat pesan almarhum bapak saya ketika saya merantau ke Jogja, ya ini ternyata ada surah Luqman ayat 16. Ya Papa, kamu merantau ke Jogja, Bapak dan Ibu tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi Allah maha tahu. Bapak dan Ibu tidak melihat apa yang kamu lakukan, tapi Allah maha melihat. Nah itu udah, itu makdek itu udah kena sekali itu pesannya. Ternyata ada dalam surah Luqman ayat 16. Yang keempat, dirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Dirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Surah Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Amar ma'ruf. Ya. Dirikan sholat, aqimis sholat. Kenapa dirikan bukan lakukan?
Karena sholat jadi kebutuhan kita. Jadi kita sudah menanti-nanti waktu sholat. Itu tanda orang mendirikan sholat. Dan kita mengajak bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, anak, istri, cucu, semuanya kita ajak untuk melaksanakan sholat. Ini mendirikan sholat. Masyarakat kita ajak di masjid untuk mendirikan sholat. Yang kedua, suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Amar ma'ruf. Ayo kita sedekah, ayo kita menyantuni anak yatim, ayo kita berbuat baik, ayo kita berakhlak mulia, sopan, dan seterusnya. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nahi mungkar. Jangan berbuat syirik, jangan berzina, jangan minum khamar, anakku, jangan engkau berjudi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan melakukan dosa besar. Nah, itu ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surah Luqman ayat 17. Yang keempat itu dirikan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Luqman ayat 17. Yang terakhir jangan sombong. Yang kelima. Ini pesannya Pak Ustadz Dudi tadi dibacakan ya, surah Luqman ayat 18 gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Ini pesan terbaik dari orang tua kepada anak. Nah, kalau kamu sukses, kalau kamu punya jabatan, kalau kamu diamanai sesuatu, kalau kamu usahanya lancar, maju, jaya, maka jangan sekali-kali sombong. Ingatlah orang yang ada di bawahmu, bantu mereka, tetap rendah hati. Sampaikanlah surah Luqman ayat 18. Ngaten nggih Bapak Ibu pengajian ngademke ati, ingat baik-baik. Tadi pesan terbaik pada anak ada 5. Yang pertama apa, Pak Bu? Jangan berbuat syirik. Nah, nanti di WA anaknya ya, surah Luqman ayat 13. Yang kedua apa Pak Bu? Ini pesan terbaik kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Surah Luqman ayat 14. Yang ketiga apa? Allah mengetahui keadaan hambanya. Surah Luqman ayat 16. Yang keempat apa? Dirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar. Surah Luqman ayat 17. Ya, yang terakhir yang kelima apa? Jangan sombong. Surah Luqman ayat 18. Nah, ini pesan terbaik untuk anak yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh ahli hikmah namanya Luqman. Dan pesan ini sepanjang masa nggih, baik anak masih kecil maupun remaja maupun dewasa atau anaknya sudah punya anak lagi, yang punya cucu, dengan ini tetap relevan untuk disampaikan. Jadi ketika Idul Fitri, Idul Adha, atau momen tertentu, atau hari apa saja, tolong sampaikan hal ini. Ini adalah inti dari mendidik anak yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Matur nuwun sangat Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan pada hari ini, dan semoga kita semua, keluarga kita, anak, istri, suami, cucu, menantu, semuanya kelak bersama-sama bergandengan ke surga. Allahumma amin. Ngaten Bapak Ibu-ibu, matur nuwun, mohon maaf lahir dan batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun, jazakallah khairan katsir Ustadz Eki Firdaus yang sudah memberikan tausiahnya pada kita pagi hari ini. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, saya udah usul Ustadz. Saya nanti tolong dikirimi buku-buku panjenengan ke saya. Nanti akan saya share ke jamaah, karena kebetulan sekarang kita sudah punya grup jamaah ini. Nanti saya share, siapa tahu ada yang berkenan untuk beli dan segala macamnya, bisa langsung dihubungi. Itu ya Ustadz. Pak Ustadz Dudi, matur nuwun. Alhamdulillah. Amin. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Saya Pak Dudi. Monggo Ustaz Jo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Tadi di awal disampaikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Ini sepertinya karena memang kedangkalan pengetahuan saya.
kalau surga seluas langit dan bumi berarti semua manusia masuk surga gitu ya, Ustaz? Atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Bapak Johanis Suhaili nggih, leres nggih. Nggih, matur nuwun. Saya jawabnya berdasarkan analogi nggih. Analoginya gini. Semua orang bisa masuk SMA 3 Jogja tidak? Tidak toh? Ada IPK, malah ada, kalau dulu namanya apa ya, ujian nasional, Eptanas sebelumnya apa, pokoknya ada nilai terendah patokan untuk masuk SMA 3 Jogja, karena SMA 3 Jogja adalah SMA favorit di Yogyakarta. Tentunya tidak semua orang bisa masuk di SMA 3 Jogja. Nah, masuk surga pun begitu, ada syaratnya. Tidak bisa semua orang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang Islam yang sungguh beriman, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Alasan mereka di sisi Allah adalah surga yang seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi selama-lamanya. Itu ngaten batasannya dari Allah, itu yang masuk surga adalah orang Islam yang sungguh-sungguh beriman pada Allah dan beramal soleh. Itu batasannya. Nah, jadi surga dan neraka itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala syaratnya. Sedangkan neraka itu siapa? Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada." Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, jadi kalau kita bilang kafir bukan menistakan ya, ini bahasa Al-Qur'an ya. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah dari golongan ahli kitab ya, dan dari orang musyrik. Ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani, dan orang musyrik agama-agama selain Islam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, balasan mereka adalah neraka ya, jahanam yang kekal abadi. Ya, ini firman Allah ya, bukan kata saya, bukan karangan saya. Jadi itu syarat utama masuk surga, yaitu orang Islam. Orang Islam yang sungguh beriman pada Allah. Nah, surga itu seluas langit dan bumi. Untuk orang Islam yang sungguh beriman pada Allah. Batasannya berapa seluas langit dan bumi? Hanya Allah yang tahu luasnya. Tapi kalau yang paling sempit ada hadisnya, Pak. Surga yang paling sempit ada hadisnya. Hadis Sahih Hasan riwayat Ahmad. Ya, disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Sahih Hasan riwayat Ahmad. Ya, orang yang menghuni surga yang paling sempit adalah orang-orang yang beragama Islam tapi dosa-dosa besarnya banyak selain dosa syirik ya. Jadi ini Pak, rumusnya gini, kalau kita beragama Islam, nah kita kan berusaha pahalanya sebanyak-banyaknya, dosanya sesedikit mungkin, dan cara menghapus dosa kan dengan cara istighfar, dengan cara taubatan nasuha, tapi kalaupun nanti dosa besar kita masih banyak ya, dosa besar kita masih banyak, nanti dosanya harus dicuci dulu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita belum bertobat, kalau kita tidak banyak istighfar, kalau pahala kita tanggung, itu dosanya harus dicuci di neraka. Ya, tapi jangan senang dulu, aku dicuci dulu lah, jangan. Ya. Dalam surah Al-Hajj disebutkan 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Kalau dosanya harus dicuci 10 hari sama dengan 10.000 tahun, naudzubillah min dzalik ya. Nah, surga yang paling sempit itu menimpa itu orang Islam ya, tapi dosa besarnya banyak. Selain dosa syirik ya. Kalau dosa syirik itu tidak diampuni soalnya, karena termasuk golongan orang musyrik. Dosa besar selain syirik itu banyak, dicuci dulu. Nanti dimasukkan ke dalam surga yang paling sempit. Nah, dalam hadis Hasan Sahih riwayat Ahmad, yang paling sempit itu luasnya 2 kali bumi, subhanallah. Ya, 2 kali bumi. Itu surga yang paling sempit. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya, pada umat Islam,
itu surga yang paling sempit yang dihadiahkan oleh Allah pada kita semua. Loh Pak Ustadz, kita kan tingginya cuma 160 cm. Terus kalau surganya 2 kali lipat bumi gimana? Wah ini kadang kita pakainya logika jadi mumet dewe gitu ya. Ini Pak, nanti usia kita tuh semuanya ketika masuk surga sebagaimana usia Nabi Isa alaihissalam. Dan tinggi kita sebagaimana tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nah, usianya Nabi Isa alaihissalam, ini hadisnya sahih semua ya. Usianya Nabi Isa alaihissalam itu berapa tahun? 33,5 tahun. Jadi nanti Pak Ustadz Dudi usianya 33 ya Pak ya. Ganteng masih semangat ya. 33 tahun, jadi ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Tingginya sebagaimana tinggi Nabi Adam. Dalam hadis sahih tinggi Nabi Adam itu 33 kaki. 33 kaki. Monggo yang Bapak dosen, Bapak teknik bisa menjelaskan 33 kaki itu berapa tingginya. Ya, itu tingginya Nabi Adam alaihissalam. Atas penjelasan dari kami Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga kita kelak dimasukkan dalam surganya Allah. Allahumma amin. Matur nuwun nggih. Amin. Nggih, matur nuwun. Wah, 2 pertanyaan lagi. Oh, ini ada yang dari chat Ustadz. Nggih. Dari Mbak Dewi. Izin bertanya, saya pernah membaca anak akan membawa syafaat bagi orang tua kelak. Afwan, bagaimana dengan anak yang tidak seprinsip dengan orang tuanya? Misalnya anaknya beda agama. Kemudian yang kedua, bagaimana pengertian penghafal Al-Quran kelak akan memberikan mahkota kepada orang tuanya? Begitu Ustaz pertanyaannya. Matur nuwun. Pertanyaannya bagus sekali dari Ibu Dewi nggih. Nggih, Dewi Azam. Semoga Ibu Dewi senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan anaknya jadikan anak yang saleh dan salehah. Baik, Ibu Dewi, penjelasannya syafaat, apakah benar anak bisa memberi syafaat pada orang tuanya? Baik, syafaat itu ada 3 jamaah, ini ingat baik-baik ya. Syafaat itu ada 3. Yang pertama syafaatul kubro, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu apa? Saksi yang meringankan. Ya, saksi yang meringankan. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaratnya apa? Kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui nggih, bukan ngaku-ngaku gitu ya. Beda diakui dengan ngaku-ngaku. Contoh kalau ngaku-ngaku, saya misalkan, saya mengaku-ngaku alumni SMA 3 Jogja, ya tidak diakui gitu. Karena saya bukan alumni SMA 3 misalkan gitu ya. Diakuinya bagaimana? Ada ijazah, ada transkrip nilai, itu contohnya. Nah, maka kita mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, diakui atau tidak. Ya, nanti ketika yaumul hisab, yaumul mizan, nanti akan diseleksi. Betul tidak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW atau tidak. Syaratnya apa? Kita mengamalkan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam tutur kata maupun tindakan dan amalan yang beliau lakukan. Itu syaratnya. Yang kedua, syafaat dari Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi syafaat untuk kita. Ya, syafaat untuk kita. Jadi setiap ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita amalkan, nanti akan jadi saksi yang menolong kita di yaumul akhir kelak. Jadi semangat baca Qur'annya nanti insya Allah jadi syafaat di yaumul hisab kelak. Yang ketiga adalah anak. Betul Bu, anak itu bisa memberi syafaat. Syaratnya apa? Anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh, dan ada penjelasan tambahan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan anak yang soleh yang mati syahid. Anak soleh yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi misalkan ketika yaumul hisab itu hari perhitungan, yaumul mizan hari penimbangan, ditimbang itu pahala dan dosanya. Ditimbang, nanti ada saksi yang meringankan. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua nanti Al-Quran, yang ketiga dari anak. Kalau anaknya soleh, ya. Ketika anak itu soleh, mohon pada Allah, ya Allah, itu ayahku, ya Allah. Dulu ayahku telah mengajariku Al-Quran, mengajakku ke masjid. Ayahku telah menafkahiku dengan susah payah, pagi, siang, sore bekerja untukku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, itu ibuku, ya Allah. Ibuku telah mengandungku dengan susah payah, dengan penuh kasih sayang.
Beliau juga menyusuiku selama 2 tahun. Beliau menyayangiku, menyiapkan sarapan, menyiapkan sekolah untukku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Maka kalau anak soleh yang tadi mati syahid, yang sungguh beriman pada Allah, memohon hal tersebut pada Allah, maka ketika ditimbang dosanya banyak misalkan, langsung dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi syafaat dari anak yang soleh. Maka di surga kelak ada orang tua, ini hadisnya hasan sahih ya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada orang tua yang masuk surga yang sangat indah. Surga yang paling bagus. Padahal amalannya standar gitu loh Pak. Standar itu ya kayak kita ini Pak. Ya, standar itu kayak kita. Kalau mau amalan yang luar biasa itu amalannya sahabat Rasul gitu. Kalau kita itu standar, amalannya standar. Kok bisa masuk surga yang paling indah? Ya, kok bisa? Lalu bertanya-tanya pada Allah, ya Allah, kalau aku bisa masuk surga Firdaus yang tertinggi ini dari mana nih ya Allah? Padahal dulu saya biasa aja amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ini karena amalan dan doa anakmu yang soleh dan solehah selama mereka masih hidup di dunia. Jadi ketika kita wafat, kita didoakan anak kita yang soleh, doakan anak kita yang solehah, anak kita bersedekah atas nama kita, anak kita senantiasa mendoakan kita, maka tiba-tiba nanti dapat hadiah surga yang sangat indah. Jadi itu ya Pak. Untuk khusus untuk penghafal Quran, tahfiz Quran, bukan hanya penghafal ya, menjaga sebenarnya tahfiz itu penjaga. Penjaga, bukan hanya menghafal, tapi menjaga Quran di dalam hatinya, di dalam kepalanya, dalam amaliyah sehari-harinya, 30 juz dihafalkan dan diamalkan, maka dapat ya, trofi khusus ya. Kemarin Olimpiade kan dapat medali emas ya Pak. Ini dapat trofi khusus mahkota yang disematkan kelak di surga, khusus bagi orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi tahfiz Quran, jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Ngaten nggih Pak Bu. Nah, jadi semoga anak kita, cucu kita semuanya bisa menjadi penjaga Al-Quran, mengamalkannya, dan semoga kita kelak berjumpa kembali dengan anak cucu kita di surga yang kekal abadi. Allahumma amin. Matur nuwun Ibu Dewi, itu penjelasan dari kami. Oke, alhamdulillah. Monggo satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Iya ya, Mas Dudi. Monggo Mbak Yulita. Ustadz tadi sudah menyemangati bahwa kita bisa bergandengan ke surga. Itu doa kami mungkin ya Ustadz. Apakah ada jaminan? Kadang-kadang saya meragukan, bukan meragukan tapi layak enggak ya saya meminta, saya kepingin di surga bersama-sama gitu Ustadz. Sama keluarga kembali, bertemu kembali. Terima kasih Ustadz. Ibu Yulita. Insya Allah Ibu Yulita itu sudah mengamalkan rasa khauf, antara rasa takut, antara rasa harap, dan rasa mahabbah, rasa cinta. Jadi kalau kita berdoa itu memang memadukan 3 hal itu. Rasa harap, rasa takut, rasa cinta. Dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut pada Allah, khauf dengan penuh rasa cinta pada Allah. Jadi itu. Tapi kalau minta sesuatu, itu minta yang terbaik Bu. Ini bukan kata saya, sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi, paling indah, paling bagus, dan di atasnya ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta surga, surga yang tertinggi, terindah, terbagus. Walaupun nanti kelak kita dimasukkan surga yang mana, mau emperan, mau mana, terserah Allah. Yang penting kita minta yang terbaik, minta sama Allah. Walaupun kita merasa belum pantas kok, belum pantas, tapi tetap kita mohon pada Allah. Ya Allah, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala dosa yang pernah kami lakukan, dengan segala sesuatu yang pernah kami kerjakan yang tidak berkenan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan memasukkan kami ke surga yang kekal abadi bersama suami, bersama anak, bersama orang tua, bersama cucu. Allahumma amin. Jadi ngaten nggih Bu nggih. Ya, semoga Ibu Yulita nanti kelak bersama-sama bergandengan ke surga dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan orang tua. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Ibu. Nggih, Pak Ustadz Dudi. Alhamdulillah. Sudah 7
13. Masih Masya bisa Allah. satu pertanyaan lagi? Apa sudah, Ustaz? Tidak terasa nih ya, ada 3 SKS ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada sesuatu yang istimewa Ustaz di pagi ini. Selama ini ranking terbanyak dari Zoom kita adalah 92 orang yang join. Hari ini tadi 86 Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Berkah buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum ditutup, ini ada sedikit resume Ustaz. Mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Okay. Kesimpulan yang saya tangkap hari ini adalah keluarga akan dapat selalu bergandengan ke surga jika memiliki visi misi yang sama dalam menjalankan perintah dari Allah. Tiap anggota keluarga punya tugas yang penting. Pesan terbaik bagi anak cucu kita telah dicantumkan di surat Al-Luqman yang pesannya yaitu yang pertama, jangan berbuat syirik, kemudian berbakti kepada orang tua, Allah Maha mengetahui perbuatan kita, kemudian sholat selalu dijaga agar amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar dalam menjalani perintah Allah. Dan yang terakhir adalah jangan sombong. Begitu kira-kira Ustaz. Bapak Ibu jamaah Adem Kiyati yang kami muliakan, sebelum ditutup dengan doa ya Ustaz, monggo mic-nya dibuka dulu biar kita ambil fotonya nggih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya karena hari ini adalah rekor kita yang kedua setelah 92 Pak Guru Munici kalau tidak salah. Hari ini kita tembus di 86. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Pak Tarik bisa diambil fotonya. Bapak Ibu mohon nggih. Monggo. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah. Ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari bendahara melaporkan bahwa keuangan kita sampai kemarin siang, tanggal berapa kemarin itu? 27 Agustus, yang masuk yang ada di rekening Adem Kiyati ada 132.967.500 rupiah. Itu terbagi menjadi wakaf yaitu 93.500.000 rupiah, kemudian zakat infak sedekah sebesar 39.467.500 rupiah. Total yang ada di rekening Adem Kiyati ada 132.967.500 rupiah. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada jamaah Adem Kiyati yang sudah menitipkan rezekinya kepada kami. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih banyak. Amin, amin, amin. Kemudian yang tercantum di sini untuk bulan Agustus saja ada 40 dari hamba Allah yang sudah mentransfer ke rekening kami. Masya Allah, Masya Allah. Tuan sekali lagi. Jazakallah. Kemudian informasi yang kedua yaitu Ustadz yang akan hadir di bulan September adalah ya, yang akan hadir di bulan September besok, insya Allah yang pertama di Sabtu pertama yaitu DRS Haji Nur Hidayat Pamungkas MPJ, beliau dosen dari Stikes Surya Global, juga pembimbing haji dan umrah dari Multazam.
Yang berikutnya yaitu guru saya Haji Yusuf Abdul Hasan, yaitu dosen UMY dan pembina KPIH Aisyah. Kemudian yang ketiga yaitu Dr. Khairul Anam MSI, yaitu dosen dari Undip Semarang. Dan yang minggu keempat kembali guru saya Kiai Haji Insinyur Munici Badron Edres yang insya Allah akan kembali hadir di Zoom kita pagi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya ini Ustadz ada titipan doa yang sedang sakit. Yang pertama tadi saya dapat kabar bahwa Pak Haji Busro Mukodas sedang sakit, katanya masuk di ICU. Pak Busro Mukodas ini pernah satu kali hadir di Zoom kita, kemudian saya undang lagi karena jadwalnya belum cocok, makanya belum bisa hadir. Nanti mohon didoakan. Yang kedua dari Bu Hajah Supartini Sriono Ustadz yang sedang sakit. Itu titipan doa dari 2 orang. Kemudian yang terakhir Ustadz, ini ada titipan doa untuk jamaah Ngaten Ki Ati yang nyun sewu saat ini jomblo Ustadz. Mohon didoakan semoga dipertemukan jodohnya yang terbaik. Gitu ya Ustadz. Amin. Monggo waktu kami persilahkan Ustadz untuk memimpin doanya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita sejenak tundukkan hati kita, kita tundukkan pandangan kita mohon kepada Allah di majelis ilmu yang mulia, di mana majelis ilmu itu dalam hadis sahih disebutkan dinaungi para malaikat. Nah, malaikat ini mendoakan kebaikan pada tiap orang yang hadir di majelis ilmu. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Allahumma amin. Ya Allah, angkatlah derajatnya. Allahumma amin. Ya Allah, mudahkanlah jalannya menuju surga. Allahumma amin. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Marilah kita sejenak tundukkan hati kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kerendahan hati. Kita mohon pada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, dan agar Allah memberikan kita karunia, keluarga, bahagia dunia akhirat, anak, istri, suami, orang tua yang kelak bersama-sama bergandengan ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amahu wa kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, kami yang ada di sini mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Baik itu yang terang-terangan maupun yang kami sembunyikan di hadapan manusia ya Allah. Padahal Engkau pasti melihatnya, padahal Engkau pasti mengetahuinya. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami sungguh-sungguh bertaubat atas segala aib-aib yang sengaja kami tutup-tutupi darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami telah merawat dan mendidik kami sejak kecil. Berikanlah kasih sayang-Mu yang sempurna kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Mudahkanlah hisabnya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur. Hindarkanlah dari azab kubur ya Allah. Selamatkanlah dari azab kubur ya Allah. Lindungilah dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami masih hidup, maka berikanlah selalu petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang selalu diterangi cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salehah, anak yang hatinya terkait di masjid, anak yang memahami dan mengamalkan Al-Quran,
anak yang senantiasa bisa mendoakan kami walaupun kelak kami telah tiada. Dan jadikanlah istri kami istri yang solehah, yang jadi bidadari kami di dunia dan bidadari kami di surga kelak ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah dari pintu-pintu-Mu yang berlimpah barokah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menafkahi anak istri kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menyekolahkan, menguliahkan anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami masih memiliki tanggungan hutang, mudahkanlah kami, segerakanlah untuk melunasi seluruh hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'a, Allahumma afina fi basarna. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami sekeluarga dan seluruh jamaah mengadem ke hati ya Allah. Hindarkanlah kami dari musibah, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari wabah virus, lindungilah kami semua ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mencabut, menghilangkan wabah ini dari bumi-Mu ya Allah, dari bumi Indonesia ya Allah, agar kami bisa beraktivitas, bersilaturahim, bisa beribadah dengan normal seperti sedia kala ya Allah. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sya isfi Bapak Haji Busro Muqaddas, Ibu Hajah Supartiono, dan seluruh jamaah ngadem ke hati, seluruh tetangga, keluarga, seluruh rekan kerja, seluruh orang-orang yang kita kenal ya Allah. Anta syafi la syifaan illa syifauka, syifaan la yuqadiru saqaman. Ya Allah, wahai Rabb yang menguasai manusia, kami mohon kepada Engkau agar menghilangkan kesusahan dan menganugerahkan kesembuhan kepada Bapak Haji Busro Muqaddas, Ibu Hajah Supartini, dan seluruh jamaah ngadem ke hati, keluarga-keluarga yang sedang diuji dengan sakit ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit setelahnya. Semoga beliau bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat sedekah kami, terimalah seluruh kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah amal jariah yang terus mengalir pahalanya ya Allah. Jadikanlah menjadi ilmu bermanfaat yang terus mengalir pahalanya ya Allah. Jadikanlah anak kami doanya menjadi doa anak soleh yang pahalanya terus mengalir kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kumpulkanlah kami semua ya Allah, seluruh jamaah ngadem ke hati, beserta keluarga kami, anak, istri, orang tua kami, dan orang-orang yang beriman di dalam surga-Mu yang kekal abadi ya Allah, di dalam surga-Mu yang kekal abadi ya Allah, Jannah Firdaus ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Maturnuwun Bapak Ibu-ibu, semoga Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan segala hajat kita, yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kelak keluarga kita bersama-sama bergandengan ke surga. Maturnuwun, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ustadz Dudi dan seluruh jamaah ngadem ke hati. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Egi. Salam sehat Pak Ustadz. Iya, ya tuh mungkin berkah Pak. Matur nuwun. Amin. Ustadz Dudi, terima kasih. Ya. Pamit Ustadz Dudi. Assalamualaikum. Sebelum ditutup, terima kasih Ustadz Egi atas tausiahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat Ustadz dan bermanfaat untuk kita semua.
Saya Muhammad Dudi bersama Eko Putranto dan Winut Jatun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dan kekurangan dari kami. Semoga depannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Moga pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, jangan lupa ketemu lagi insya Allah di Sabtu depan di jam yang sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Eki, matur suwun semuanya. Matur suwun Ustaz Dudi, matur suwun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Dari Om Nuki, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hajah Hidyati, Mbak Ima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dokter, Om Aryo, assalamualaikum. Mbak Nur Jazila, assalamualaikum. Waalaikumsalam.